strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning student, how are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Masih tetap semangat ya? Nah, meskipun kita belajar jarak jauh, kita usahakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk tetap menimba ilmu. Oke, baiklah anak-anak, untuk minggu ini adalah minggu yang kedua. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Untuk kemarin setelah kita belajar apa yang kemarin apa? Masih ingat? Ungkapan meminta perhatian, asking of attention. Oke. Perhatian itu attention. Nah, ini yang kedua, itu kita belajar materi selanjutnya, expression checking of understanding ya. Bab yang kedua ini ya, expression checking for understanding. Apa itu expression checking for understanding? Nah, pengertiannya dari kata understanding. Understand, paham, berarti understanding, kepahaman. Expression, ungkapan. Ungkapan mengecek kepahaman. Nah, itu ya. Nih. Expression checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Responnya ada dua, bisa positif alias paham, bisa juga negatif atau tidak paham. Nah, ungkapan-ungkapan apa saja Bu yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah lawan bicara atau orang itu paham dengan apa yang kita bicarakan? Yuk, bisa kita gunakan. Contohnya diantaranya, do you understand? Apakah kamu paham? Kata lainnya, do you follow me? Ini bisa baca sambil ditirukan ya di rumah ya. Oke. Do you understand? Do you follow me? Are you follow me? Jika ulangi, do you understand? Do you follow me? Are you following me? Are you following me? Are you with me? Are you with me? Ini ya, keempat ungkapan ini artinya sama. Apakah kamu paham? Apakah kamu paham? Jadi bahasa Inggrisnya apakah kamu paham? Bisa kalian pilih, bisa menggunakan do you understand? Bisa juga do you follow me? Atau are you following me? Bisa juga are you with me? Nah, silahkan bisa kalian pilih. Selanjutnya, ungkapan apa lagi yang bisa kita gunakan? Do you know what I mean? Apa ini artinya? Do you know what I mean? Apa kamu tahu apa yang saya maksud? Apa kamu tahu apa yang saya maksud? Ya. Next, selanjutnya, do you know what I am saying? Do you know what I am saying? Apa kamu tahu apa yang saya bicarakan? Apa kamu paham apa yang saya bicarakan? Maksudnya seperti itu ya. Selanjutnya, do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Apakah kamu tahu apa yang saya bicarakan? Atau apakah kamu tahu apa yang sedang saya bicarakan? Ya, bahasa Inggrisnya, do you know what I'm talking about? Selanjutnya,
Have you understood the material? Have you understood the material? Sudahkah kamu paham akan materinya? Sudahkah kamu paham akan materinya? Nah, itu yang agak panjang ya. Bisa kalian pilih kata kuncinya pada kata yang pertama mean, maksud gitu ya. Apa kamu tahu apa yang saya maksud? Yang kedua, do you know what I'm saying? Apa kamu tahu apa yang saya bicarakan? Do you know what I'm talking about? Apakah kamu tahu saya sedang membicarakan tentang apa? Atau apa kamu tahu apa yang sedang saya bicarakan? Terus, yang terakhir, have you understood the material? Sudahkah kamu paham akan materinya? Nah, atau lebih jelasnya, ini juga yang sering dipakai. Any question? Apa ada pertanyaan? Adakah yang mau bertanya? Nah, ini juga satu bentuk mengecek kepahaman. Kalau misalkan mereka, lawan bicara kita paham, tentu akan menjawab, yes, I know. Atau kalau misalkan paham, tidak ada pertanyaan, no, I don't any question. Sampai di sini ya. Itu adalah contoh-contoh ungkapan mengecek pemahaman. Nah, sekarang sebaliknya, kalau kita paham, maka kita bisa mengungkapkannya dengan ungkapan apa saja, Bu? Nah, ungkapan menunjukkan kepahaman, bahasa Inggrisnya showing understanding. Ungkapan showing, menunjukkan, understanding, kepahaman. Kalau kita paham, maka kita bisa menjawab dengan ungkapan, contohnya 1, I see. Ya, saya tahu. I see. Saya tahu. Kalau kalian buka di kamus, artinya lihat ya. Saya melihat. Tapi di sini di ungkapan showing understanding diartikan saya tahu. Jadi, see tidak diartikan saya melihat ya, tetapi saya tahu. I see, I see. Saya tahu, gitu ya. Next, I know. Saya tahu, sama ya. I heard you. Ya, saya mendengarkanmu. Next, I'm with you. Ya, saya paham dengan kamu. Next, I know what you mean. Saya tahu apa yang kamu maksud. I know what you mean. Saya tahu apa yang kamu maksud. Next, I understand what you are saying. Saya paham dengan apa yang kamu bicarakan. Saya paham dengan apa yang kamu bicarakan. I see what you are saying. Saya tahu dengan apa yang kamu katakan. Next, I know what you are talking about. Saya tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Terakhir, I hear what you are saying. Saya dengar apa yang tadi kamu katakan. Itu ya, kalau ada anak atau lawan bicara bertanya, do you understand? Apakah kamu paham? Maka anak-anak bisa menjawab salah satu dari ungkapan showing understanding. Kalau misalkan, oh saya tahu, bisa dengan I see, bisa juga dengan I know. Kalau pertanyaannya tadi, do you understand what I'm saying? Apa kamu paham dengan apa yang saya katakan? Maka jawabnya ya, I understand what you are saying. Itu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan saya. Sekarang kita masuk ke contoh dialog. Contoh dialognya sekarang ya. Ada 2 contoh dialog di sini. Ya, yang pertama dialog antara Pak Bondan dan his student. Pak Bondan itu Pak Guru ya. Dengan student, siswanya. Pak Bondan bilang, we will make an advertisement today. Kita akan membuat sebuah iklan hari ini. Do you understand? Apa kamu paham? Para siswanya menjawab, yes sir. Ya Pak. Ini tulisannya sir ya, S-I-R. Tapi jangan lupa bacanya sir ya. Yes sir. Jangan yes sir ya. Yes sir. Next. Pak Bondan bilang lagi, what did I say? What did I say?
Apa yang saya katakan? Siswanya menjawab, "We'll make an advertisement." Kita akan membuat sebuah iklan kan Pak ya. Kita akan membuat sebuah iklan. Di sini ya, yang termasuk kata mengecek kepahaman, checking of understanding itu ya. Kata yang diucapkan oleh Pak Bondan, "Do you understand? Do you understand?" Dan what did I say? Nah, dua kata ini menunjukkan Pak Bondan bertanya pada siswanya apakah siswanya paham dengan apa yang Pak Bondan maksudkan. Nah, siswanya menjawab, "Yes sir, iya Pak, saya paham." Gitu ya maksudnya ya. Terus sekarang kita lihat contoh dialog yang kedua. Ini antara Mulder dan his daughter, namanya Tari ya. Mothernya bilang, "Dear, sayang," atau nak gitu ya. "Can you help me to cook fish?" Bisakah kamu membantuku untuk memasak ikan? "Yes, Mom." Ya, Bu. Ibunya minta tolong. "Will you buy me some fish in the market, please?" Akankah kamu memberikanku ikan di pasar ikan? Putrinya, si Tari ya, menjawab, "Oke, Mom." "Baiklah, Bu. I will go there by motorcycle." "Ya, Bu, saya akan ke sana nanti naik motor," gitu ya. Next, mothernya menjawab, "Alright, baiklah. And please don't forget to buy ginger at Mak Lala's shop." Baiklah, dan tolong jangan lupa membeli ginger apa ginger? Ya, jahe, jahe di tokonya Mak Lala. Jangan lupa membeli jahe di tokonya Mak Lala. Biar apa kalau masak ikan dikasih jahe? Biar tidak amis. Jahe menghilangkan bau amis. Lanjut ke dialog. "Do you know what I mean, dears?" Apa kamu tahu apa yang saya maksud, nak? Atau apakah kamu tahu apa yang saya maksud, sayang? Nah, ini adalah contoh, kalimat ini adalah contoh ungkapan mengecek pemahaman, gitu ya. "Do you know what I mean, dear?" Apakah kamu tahu apa yang saya maksud, sayang? Si Tari anaknya menjawab, "I don't quite follow you, Mom." "Oh, saya tidak begitu paham denganmu, Bu." "Wah, saya tadi tidak begitu paham. Ibu tadi ngomong apa?" Gitu maksudnya ya. Ibunya mengulangi, "Please don't forget to buy ginger at Mak Lala's shop." Tolong jangan lupa beli jahe di tokonya Mak Lala. "Oke, be careful, dear." Baiklah, hati-hati ya, nak. Atau oke, hati-hati ya, sayang. "Thank you, Mom. I will go now." Makasih, Bu. Saya akan pergi sekarang. Nah, ungkapan yang ada di dalam dialog ini yang termasuk mengecek pemahaman tadi. "Do you know what I mean?" Nah, terus jawabannya Tari positif atau negatif? Jawabnya negatif. Negatif itu alias tidak paham. Tari menjawab, "I don't quite follow you, Mom." Wah, saya tidak begitu paham denganmu, Bu. Gitu kan ya. "I don't quite follow you, Mom." Ini artinya si Tari tidak paham. Untuk itu, bawahnya ya kalimat selanjutnya adalah si ibu mengulangi perkataannya pada si Tari. "Please don't forget to buy ginger at Mak Lala's shop." Gitu kan ya. Nah, diulangi lagi tadi perintahnya. "Oke, be careful, dear." "Thank you, Mom." Terima kasih sudah diingatkan kembali dan sudah diperhatikan agar berhati-hati di jalan. Itu ya. Itu adalah contoh ungkapan mengecek perhatian ya yang ada di dalam dialog. Sekarang ya mengacu ke tugas ya. Nih, tugasnya sedikit, cuma ada 5. Nah, tugasnya juga berhubungan dengan contoh dialog di atas tadi, ya kan? Antara Mulder dan
tari. Dear, can you help me to cook fish? Sayang, bisakah kamu membantuku masak ikan? Yes, Mom. Ya, Bu. Will you buy some fish in the market, fish? Akankah kamu membelikanku ikan di pasar ikan? Ikan belinya di pasar ikan ya. Oke, Mom. Ya, Bu. I will go there by motorcycle. Saya akan ke sana naik apa? Naik motorcycle. Naik motor. Alright. Please don't forget to buy ginger at Mak Lala shop. Jangan lupa juga membeli ginger, jahe. Belinya di mana tadi? Di Mak Lala shop, tokonya Mak Lala. Next. Do you know what I mean, dear? Kamu tahu apa yang saya maksud, sayang? I don't quite follow you, Mom. Saya tidak begitu paham denganmu, Bu. Ibunya kembali mengulangi. Please don't forget to buy ginger at Mak Lala shop. Oke? Jangan lupa beli jahe di tokonya Mak Lala. Hati-hati, sayang. Thank you, Mom. I will go there. Terima kasih, Bu. Saya akan pergi sekarang. Nah, sekarang mengacu ke pertanyaannya. Anak-anak bisa langsung menyiapkan pensil atau pulpen dengan kertas ya. Nah, sudah siap? Sudah diambil peralatannya? Oke. Number 1. How many person are there in the dialogue? How many person are there in the dialogue? How many artinya? How many? Berapa banyak person orang? Berapa banyak orang yang ada di dalam dialog? Di dalam dialog itu ada berapa orang? Silahkan anak-anak jawab. Sudah? Boleh pakai angka, boleh pakai tulisan ya. Next, number 2. Where does the conversation take place? Where does the conversation take place? Where? Di mana? Conversation itu sama dengan percakapan, podo karo dialog ya, sama dengan di dialog. Di mana percakapan itu take place? Take place itu jangan diartikan satu-satu ya. Take apa, place apa, jangan ya. Ini satu kata, satu rangkaian. Take place artinya berlangsung ya. Where does the conversation take place? Di mana percakapan itu berlangsung? Kira-kira antara mother dan anaknya tadi ngobrolnya itu tempatnya di mana? Silahkan kalian tulis pakai bahasa Inggris tentu saja ya. In the titik. Number 3 ya. What does Tari's mother want Tari to do? Apa yang ibunya Tari ingin Tari lakukan ya? Ibunya Tari tadi nyuruh Tari untuk apa? Masih ingat? Nah, silahkan jawabannya ada di dalam dialog. What does Tari's mother want Tari to do? Apa yang ibunya Tari ingin Tari lakukan? Tari disuruh ngapain tadi? Gitu ya. Silahkan ditulis pakai bahasa Inggris tentu saja. Number 4. Where will Tari buy fish? Where? Gampang sekali nih. Where? Di mana Tari akan membeli ikannya? Ayo, in the titik. The last, yuk terakhir, number 5. How do Tari go to the market? Nah, bagaimana Tari pergi ke pasarnya? Naik apa Tari pergi ke pasar? Ada semua jawabannya di dalam dialog. Silahkan dijawab dengan teliti ya. Do the best. Good luck. Semoga anak-anak dapat nilai memuaskan 100 semua. Wah, yuk semangat ya. Sudah dulu ya belajarnya dengan Bu Ika di materi kedua ini bab checking of understanding. Apa tadi? Checking of understanding. Ungkapan mengecek kepahaman. Understand, paham. Understanding, kepahaman. Gitu ya. Saya akhiri dulu. Sampai bertemu di materi selanjutnya.
kedepannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong. Be strong.